Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cerita ya, sebenarnya saya di sini tuh lama sekali sama Profesor Zaini. Saya mau curhat tentang seni memaknai Quran. Ada ulama yang cari aman. Jadi kalau nafsir Yasin, Alif Lam Mim ya wallahu a'lam. Dan itu bagus karena ya siapa yang nggak tahu kalau wallahu a'lam. Ada yang nekat itu nebak-nebak, A itu apa, lam itu apa, mim itu apa. Ini ya tepak-tepakan, bisa dianggap klenik, bisa dianggap dukun. Tapi dari sekian tafsir itu, saya cenderung ngikuti teori umum bahwa andaikan Anda orang Indonesia, kalau mau menjelaskan anak-anak, ini saya beri penjelasan A sampai Z. A, B, C, D gitu. Jadi memaklumatkan bahwa kita akan mengkaji itu secara tuntas. Mungkin dalam kultur kita, wis tak terangno A sampai Z. Wis tak delok mulai rambut sampai sikil. Sudah saya lihat mulai rambut sampai kaki. Nah, jadi itu ibaratun anil idhah bikullil wuduh. Jadi itu dianggap penjelasan yang begitu detail. Sehingga Alif Lam Mim itu ya dianggap kayak pokoknya Quran ini menjelaskan ABCD. Itu mukhatabnya, itu pasti paham maksudnya demikian. Terus kedua menyangkut apakah yang dingendikakan Allah, yang difirmankan Allah itu mewakili atau kuliah? Kuliah itu mewakili totalitas. Misalnya begini, kalau kita nikah sama perempuan, misalnya namanya Sri gitu, bisa saja punya adik namanya Dwi, atau punya mbak namanya Dwi. Lama-lama kadang misalnya kita nyesal sebagai manusia, kok cantik adiknya itu, atau cantik mbaknya itu. Kemudian Islam melarang wa antasma'u binal ukhtaini, kamu tidak boleh menikahi dua bersaudara secara langsung. Tapi itu pun kalau kamu anggap sebagai panduan hukum itu bahaya. Karena melahirkan pertanyaan, gimana kalau ponakan dan buliknya? Jadi kita nikahi Sri, buliknya masih cantik, terus kita nikahi juga, boleh enggak? Sebab itu zaman Rasulullah SAW ketika baca ayat wa antasma'u binal ukhtan, zaman itu Nabi menambahkan, juga kamu enggak boleh nikahi perempuan plus buliknya. Sehingga wa antasma'u binal ukhtan itu dianggap ibaratun an hurmatil jam'i bainal mahromen, itu dianggap pelarangan menikahi dua perempuan yang ada unsur apa? Mahram. Lalu pertanyaannya, kenapa Allah hanya menyebut dua saudara? Karena yang potensi masih sama-sama cantik ini dua saudara. Jadi Allah tidak perlu melarang wa antasma'u bainal mar'ati wa jaddatiha. Karena kalau itu kan orang-orang agak-agak waras kan kira-kira gitu, masa tertarik cucunya karena umur 17 juga tertarik mbahnya yang 80 tahun, kira-kira ndak usah dilarang juga nggak kepikiran kan gitu. Tapi kalau saudara kan kepikiran. Makanya banyak kalau mbaknya mati, wong Jawa itu ngeduni, mbaknya meninggal terus nikah adiknya. Kadang adiknya meninggal juga nikah adiknya lagi. Itu kalau orang tuanya masih nekat bisa habis anaknya. Saya pernah punya teman tuh mbaknya dinikahi mati, nikahi lagi adiknya mati. Lu adik ketiga mau dinikahkan lagi. Saya tantang itu habis anak kamu kalau gitu. Nah, sehingga kita yang nekuni fikih itu tahu wa antasma'u binal ukhtan itu bukan harus ukhtan. Dan makanya terus ulama mengingatkan bahayanya berpegangan Quran enggak didampingi ulama karena nanti akan bilang yang diharamkan Quran itu al-jam'u binal ukhtan, hanya mengumpulkan dua saudara. Berarti sama bulik bude boleh, sama mbah boleh, itu bahaya sekali. Karena memang zaman itu Nabi hanya menambahkan wala binal mar'ati wa ammatiha wala binal mar'ati wa kholatiha, juga enggak boleh menikahi perempuan plus bulik baik dari bapak maupun bulik dari apa? Ibu. Nabi zaman itu tidak menambahkan wala binal mar'ati wa jaddatiha karena dikira itu normalnya orang pasti tidak kepikiran nikah perempuan plus mbahnya karena umurnya pasti terpaut jauh. Kemudian ada lagi misteri tafsir yang pasti ulama itu beda. Misalnya begini. Dalam cerita-cerita karomatul aulia dan kita yang nekuni ilmu itu kita percaya lah. Soal yang nggak percaya ya monggo, ini karena tidak tek Quran dan hadis. Ketika seorang Nabi Muhammad SAW di alam arwah, karena di hadis Mi'raj Nabi juga sering ketemu para nabi, di antaranya ketemu Nabi Musa, ketemu beberapa nabi. Itu hadisnya sahih bahwa Nabi sering ketemu para nabi di alam arwah. Dan ini punya efek di kitab tafsir nanti. Ada ayat tentang pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa. Singkat cerita di kitab-kitab wali diterangkan, suatu saat Nabi itu dikomplain oleh Nabi Musa karena beliau ngendikan ulama ummati ka anbiya'i Bani Israel.
kualitas ulama umatku itu sama dengan kualitas nabinya Bani Israel. Ini kan memancing sentimen. Kata Nabi Musa, benar saja masa saya nabi kok disejajari ulama gitu. Disejajari ketua direktur tadi, direktur studi Quran kan nggak terima. Masa saya nabi setara dengan LC MUI kan nggak terima. Dan itu menurut saya bagus Nabi Musa nggak terima itu. Saya sendiri juga nggak terima gitu. Akhirnya buktinya apa? Dalam cerita wali itu dipanggillah Imam Ghazali. Di cerita wali itu kata Imam Ghazali, nama kamu siapa? Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Jawabnya panjang sekali. Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Terus Nabi Musa, loh saya tanya nama kamu cerita bapakmu, mbahmu, madhabmu, daerah kamu. Terus kepanjangan, tanya nama kok ngomongnya panjang. Kata Nabi Musa, kata Imam Ghazali, Anda juga gitu di depan Allah yang hanya tanya wa ma tilka biyaminika ya Musa. Anda jawabnya kepanjangan qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa husyubiya ala ghanami wal yafiha ma'aribu ukhra. Padahal Allah hanya tanya yang dibawa kamu oleh tangan kanan itu apa Musa? Ini tongkat saya Gusti, tak pakai gini, tak pakai gini, tak pakai gini. Masih ada dan lain-lain wal ya ma'aribu ukhra dan masih banyak kepentingannya. Akhirnya Musa itu sadar. Ini di depan Allah yang maha tahu. Itu aja engkau beri penjelasan berlebih. Apalagi saya depan jenengan. Singkat cerita, di cerita itu Nabi Musa, ya betul, umat kamu memang pinter-pinter. Gitu. Pokoknya dia ngakui, beliau ngakui. Tapi dalam perspektif ilmu Thariqah, tafsiran seperti itu tidak diikuti. Yang diikuti adalah, kalau kita ketemu rektor, misalnya Nyuwun Sewu, Satpam dipanggil rektor, atau dipanggil ketua badan wakaf, atau menteri dipanggil presiden, atau murid dipanggil guru, itu kan bawaannya grogi. Dan mulai dulu orang-orang bijak, saya kenangan saya dengan Kiai Haji Maimun Zubair, dengan bapak saya sendiri. Orang-orang bijak kalau manggil santri atau bawahan dengan keadaan grogi itu mesti tanya yang nggak penting. Supaya groginya hilang. Piye mau nang dalan macet, gimana di jalan tadi macet? Gimana di daerah kamu musim apa? Setahu saya ulama-ulama top atau rektor atau siapa saja kalau yang bijak, pasti nanya anak buah itu yang nggak penting dulu. Gimana lancar di perjalanan, datang jam berapa, sehat-sehat saja. Karena bawahan itu takut. Nah, ketika Nabi Musa ini takut, Allah itu ngikuti sunnahnya manusia. Kalau takut ya jangan tanya yang penting dulu. Kamu bawa apa? Ya dijawab, saya bawa tongkat Gusti. Jadi itu sebetulnya hanya ilmu psikologi. Bahwa kalau orang takut itu ya ditanya yang ringan-ringan. Lagi-lagi ini ilmu. Jadi analisis tafsir itu tidak ada selesainya. Dan semuanya butuh perangkat. Di antaranya perangkat itu adalah fitrah salimah. Makanya dikatakan Pak Rektor tadi benar bahwa orang bisa memahami Quran, kekuatan angin dengan cerita angin seperti ini. Tadi cerita Pak Suarsono Muhammad juga gitu, Warsono Muhammad, semuanya sama. Sehingga memaknai Quran itu baik dengan ilmiah maupun dengan fitrah salimah, itu akan sama-sama menelurkan makna yang sahih. Asal berlandas riwayat yang sahih. Saya punya sekian cerita tentang ulama-ulama dulu, kalau ngartikan ayat. Misalnya Imam Syafi'i, beliau nekuni fikih. Beliau ngendikan orang yang tayamum di tengah perjalanan padang Sahara, yang karena tidak menemukan air, itu boleh tayamum kalau sudah tidak menemukan air. Syaratnya dia nyari-nyari dulu. Nyari-nyari dulu. Jadi ditanya, kenapa harus nyari-nyari dulu padahal ini di padang pasir? Jawabnya Imam Syafi'i itu sederhana. La yuqalu liman lam yatlub lam yajid, wa innama yuqalu lam ya'rif. Allah itu ngendikan falam tajiduma'an, kemudian Anda tidak menemukan air. Di mana-mana tidak menemukan itu setelah mencari. Kalau tanpa mencari namanya lam ya'rif, tidak tahu. Ketika Allah ngendikan falam tajiduma'an, artinya harus ada sabkut tolab, harus mencari-cari dulu, baru menyimpulkan tidak menemukan. Jangan langsung tayamum tanpa mencari-cari. Karena Allah ngendikan falam tajiduma'an, kemudian kalian tidak menemukan air. Di mana-mana tidak menemukan itu ada mencari dulu sabkut tolab. Begitu di semua ayat. Lalu saya mulai 2002 atau 2003, saya sering sama Profesor Zaini, beliau bahkan sering di kontrakan saya di Wonokromo di Pleret sana. Kalau nggak tuntas dibahas dulu di bekas kantor rektorat ya, di atas itu. Saya di UI Pres, di bawah, Pak Zaini di atas. Dan tiap hari ketemu. Saya intensif sama beliau itu ada 4 tahun. Makanya terjemah ini yang dulu saya ada ikut, yang direkonstruksi hampir 40%. Karena berdebat terus, terutama fikih. Akhirnya kita misalnya, ini curhat ya supaya sekaligus lapor ke Profesor Quraish Shihab, apa yang kita lakukan. Jadi UI sudah lama sekali menerbitkan tafsir Quran,
pernah induk kemenak, juga pernah setengah induk, setengah ikut, juga benar-benar akhirnya mandiri. Semoga perhitungannya bukan pasar, tapi ingin semoga, saya tidak tahu kalau hitungannya pasar itu tidak wilayah saya, tapi semoga enggak lah. Itu kita sering berdebat, itu tentang bolehkah memanfaatkan cerita Israiliyat untuk merekonstruksi ayat yang potongan dari cerita para nabi. Misalnya tahu-tahu kita ada cerita wahal ataka naba'ul khosmi istasawwarul mihrab istakhalu ala Dawuda fafazi'a minhum. Kata fazi'a itu maknanya kaget. Itu kalau kita misalnya kamu apa tahu orang-orang yang melompat pagar kemudian Nabi Dawud ini kaget. Itu cerita itu bisa terbentuk meskipun orang-orang banyaklah pakar-pakar tafsir yang anti Israiliyat. Tapi kita bisa maknai itu tuh kalau misalnya kata kaget. Kenapa kaget? Nabi Dawud itu seorang raja, bahkan orang barat nyebut King David. Beliau punya 7 lapis pengawalan dan khusus kamar pribadinya itu tidak siapapun, tidak ada yang bisa masuk. Tapi tahu-tahu ada orang di situ. Makanya beliau kaget. Fafazi amin. Qalu la takhaf. Para orang-orang ini bilang atau kamu jangan kaget. Sudah tidak usah mikir kagetnya kata orang ini. Khosmani bakho ba'duna ala ba'din. Kita punya masalah sengketa dan Anda harus memutuskan sekarang. Singkat cerita, si orang ini cerita, orang atau malaikat itu cerita. Ini saudara saya punya kambing 99. Saya punya satu aja kok diminta. Menurut Anda gimana? Tolong putuskan yang benar. Abu Dawud langsung marah. Wah, kamu itu dolim betul. Sudah punya 99, minta yang satu. Kamu dolim betul. Ngawur betul kamu. Oke, sudah deal gitu, sudah putus. Orang ini senyum-senyum santai terus hilang. Ternyata itu para malaikat. Terus wadonna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'a wa anam. Di banyak cerita Israiliyat itu Nabi Dawud itu istrinya 99. Tapi kurang lengkap kayak enggak ada yang seperti itu. Jadi walhasil di cerita itu ada Imra'atu Uria terkenalnya itu yang Nabi Dawud itu kepikiran menikahi itu. Singkat cerita akhirnya Uria ini meninggal, akhirnya dinikahi Nabi Dawud. Akhirnya beliau istighfar karena merasa salah. Saya masih ingat ngendikane Profesor Zaini. Ketika tak tanya, kenapa sudah punya 99 masih ingin yang satu? Gak ada yang seperti itu. Jadi namanya bawaan rakus manusia itu tetap aja gak ada yang seperti itu. Nah pertanyaannya, bolehkah puzzle ini ya kita rangkai dengan cerita Israiliyat? Yang Israil ini bisa iya bisa enggak, kata Nabi zaman Sugeng, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kamu ya jangan bilang iya, jangan bohong karena dari cerita-cerita Israiliyat, tapi jangan juga bilang takdzib, bilang mendustakan, jangan-jangan benar. Nah, kita yang nekuni tafsir itu bingungnya ya. Makanya saya tadi sebenarnya bilang Pak Fajar bingung itu kalimat madhin itu muji. Memang bagusnya orang ilmuwan itu bingung. Kalau ilmuwan PD itu udah ilmuwan namanya, orang nekat itu. Ilmuwan itu harus satu teori diuji dengan teori yang lain, diperbandingkan terus menyimpulkan saat ini saya memutuskan demikian, tapi entah suatu saat itu khasnya ilmuwan karena dia harus mikir terus itu. Masih banyak yang seperti itu. Akhirnya ya kita nafsiri ya pokoknya kalau orang sudah punya 3 kok minta yang punya 1 ya rakus lah gitu aja sudah. Apa itu peristiwa perempuan, apa peristiwa harta, peristiwa jabatan. Jadi kalau sudah punya jabatan 1 kok ingin jabatan yang lainnya anggap saja rakus itu aja. Terus lalu itu simbol. Makanya ini terus pertanyaannya. Ini apakah simbol ibaratun anman itoma bahwa Allah enggak suka toma atau memang itu fakta? Nah, hal-hal seperti itu yang kita terus menekuni. Kemudian yang ketiga misalnya kita ini sebagai cucu yang kurang baik. Setiap kita pidato cerita dosanya Nabi Adam diusir dari apa? Surga. Dan saya itu orang yang insya Allah disayang Nabi Adam. Saya termasuk cucu yang baik. Di mana-mana saya cerita. Nabi Adam itu keren meskipun diusir dari surga. Karena Nabi Adam itu diusir dari surga itu bukan karena dia kepencut sajaratil khuldi. Itu enggak. Jadi ceritanya gini. Kata Allah, Adam kamu boleh makan apa saja. Kecuali 1 pohon ini. Kamu jangan makan buahnya. Nabi Adam nurut. Nah terus banyak kiai yang cerita. Gara-gara dirayu istrinya. Terus akhirnya cerita, jenenge wong lanang, pekampesane wong wedok. Kata istrinya, Tuhan yang bener aja. Masa semuanya boleh kok? 1 aja gak boleh. Cara lomo gak menisan gitu. Cara Jawa itu, ya kalau sudah semuanya boleh. Yang lebih mewah pun boleh kok ini 1 gak boleh ini. Paling itu iseng maksudnya. Sudahlah dicoba aja. Nah karena Nabi Adam itu merasa gak nyaman. Ada yang diredaksikan fa'akala. Fa'akala itu makan.
Tapi kalau makan tidak juga karena nggak nekat, karena beliau merasa tidak nyaman. Makanya sebagian diredaksikan dzaqo. Dzaqo itu ngicipi saja karena nggak nyaman. Sehingga lafat akala dimaknani dzaqo, dzaqo juga dimaknani akala dalam konteks ini. Tapi di tafsir Ibnu Katsir diterangkan, kata kuncinya itu bukan di akala atau dzaqo, tapi waqa sama huma inni lakuma laminan nasihin. Jadi Nabi Adam itu ketemu iblis, setan. Terus iblis ini bilang, wallahi demi Allah, larangan itu sudah dicabut dan sekarang Anda boleh makan itu. Atau apalah sumpahnya iblis merayu itu. Ketika Allah tanya, ya Adam kenapa kamu makan sajaratul khuldi padahal sudah saya larang. Ini hebatnya Nabi Adam. Waqa sama huma. Wa izzatika ya Rabbi ma adzunnu anna ahadan yaklifu bika kadiban. Wa izzatika ya Rabbi ma adzunnu anna ahadan yaklifu bika kadiban. Misalnya saat kita punya teman yang biasa bohong dengan kita. Oke, biasa bohong kita tidak percaya. Tapi kalau teman itu bilang gini, kamu dipanggil rektor. Misalnya saat santri kamu dipanggil Mbah Maimun. Bawaannya orang takut karena bawahan tadi. Itu pasti tidak ngecek lagi. Meskipun yang cerita ini orang bohong, biasa bohong. Tapi ini dipanggil rektor, dipanggil ketua badan wakaf, ketua yayasan badan wakaf. Kan pikirannya tuh, waduh, mendingan coba-coba lah daripada bawaannya itu mesti tidak mikir langsung. Nah, ketika nama engkau disebut ya Allah, ketika nama engkau disebut, wawahi saya ini benar kata iblis. Saya tidak kepikiran, wa izzatika ma adzunnu anna ahadan yahlifu bika kadziban. Saya tidak pernah mengira ada seseorang atau makhluk siapapun yang ketika menyebut engkau kemudian dia bohong. Mencatut nama presiden itu buat orang fasik kan ya takut. Nyatut nama rektor buat orang nakal pun takut. Apalagi ini nyatut nama Allah. Ini Allah sudah bilang kamu boleh makan ini. Barokahnya jawaban itu sumastabahu rabbuhu fataba ali wahada. Nabi Adam saat itu juga jadi al-mujtaba. Dia orang pilihan. Ya, ini saya termasuk cucu yang baik karena meneruskan cerita sampai sempurna ini. Jadi mohon para kiai, para balik yang cerita Nabi Adam dosa itu mohon tobatlah. Kasihan tuh mbah kita, wanu ceritakan dosa nih. Dosa kalah beong wedok semacam-macam lah itu kasihan. Bacanya harus urut. Wa aso adamu rabbahu fahuwa tapi sumajtabahu rabbuhu fataba alaihi wahda. Jadi lengkap lah. Jangan cerita dosanya tok terus disimpulkan. Mbah kita aja dosa apalagi kita sudah salah. Ngambil dalil dipakai justifikasi gitu. Nah, hal-hal seperti ini itu kita sering debat sama Pak Zaini ya, debat-debat ilmiah karena kita yang ada ayat potongan-potongan tadi itu tidak bisa merangkai kalau tanpa memanfaatkan dengan tanda kutip itu memanfaatkan kisah-kisah Israiliyah karena bawaannya ini panjang. Saya beri contoh lagi. Kalau bal sawatat lakum anfusukum. Misalnya Nabi siapa bawanya Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Nabi Yakub itu dirayu oleh anak-anaknya. Sudahlah Yusuf itu kita ajak main. Singkat cerita walhasil karena mereka punya niat buruk, Nabi Yusuf itu dibuang di di sumur. Kemudian mereka datang waja'u abahum isya ayyabkun. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa akalahu dhib. Ya kita ini main, Bah. Tapi ketika di hutan, kemudian Yusuf dimakan serigala. Dan mereka pura-pura nangis. Wajah wabahum isya ayyabkun. Dia datang pura-pura nangis. Dan terus abahnya bilang, wah ini rekayasa kamu. Qala bal sawatat lakum anfusukum amro. Pasti ini rekayasa kamu. Nah, kata rekayasa di sini itu kita mikir loh, kok ujuk-ujuk Nabi Yakub bilang rekayasa itu gimana? Tapi barokahnya konstruksi cerita-cerita tadi kita tahu. Yaitu tadi nggak ada kejahatan yang apa? Sempurna. Terus mereka kan latohu saubahu bidamin. Mereka itu melumuri bajunya Nabi Yusuf dengan apa? Darah. Seakan-akan Nabi Yusuf itu dimakan apa? Serigala. Tapi dia lupa menyobek-nyobek baju tadi. Makanya Nabi Yakub bilang, sopan nih serigala itu. Ketika mau makan baju anak saya disuruh nyopot dulu gitu. Peradabannya gitu. Nah, di sini kata samalat itu ada konstruksi yang kita mau tidak mau pakai cerita tadi karena wong dimakan serigala kok bajunya utuh. Cek beretikanya serigala itu. Mungkin kuliah di UI. Jadi, nah kita ini nekuni itu. Jadi apa ya? Dan terus nah kita akan cari aman. Artinya cari aman itu kalau tafsir atau terjemah berdasar Israiliyat kita nanti dimarahin orang banyak. Tapi tidak juga kita kadang-kadang mau tidak mau karena ada kata yang tersembunyi
Yang mau tidak mau utuhnya itu kalau memanfaatkan Israiliyat tadi. Nah, makanya Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah bagaimana dengan cerita dari Bani Israel itu. Ya, Nabi ngendikan la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Ya kamu jangan bilang iya, ya jangan bilang tidak. Tapi setelah kita nekuni tafsir, ya nekuni apa itu mau tidak? Yang terakhir sebagai matur kita ke Profesor Dr. Quraish Shihab, masalah fikih terutama yang mendesak. Quran itu kalau cerita fikih itu kan belum dibabkan dulu ya. Misalnya at-thalaqu marratan, cerai itu ya hanya 2. Cerai hanya 2 ini kan kita jadi bingung karena taunya kita cerai itu sampai apa? 3. Akhirnya mau tidak mau kita membuat taksisul fikih, dasaran fikih. At-thalaqu marratan ayat tolak sing yasihur rujuk, tolak yang boleh rujuk. Itu 2. Namanya roj'i. Kalau tolak ini roj'i wa bu'ulatuhunna ahaqqu biratihinna, di masa iddah suami tadi maling berhak rujuk. Artinya orang lain enggak berhak karena ini masih fi hukmi zaujiyah. Dia masih dihukumi seorang apa? Istri. Nah, baru fa in talaqaha fala tahillul lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Ini yang terus kemudian orang fikih menyebut tolak bain, yang kalau itu terjadi si istri ini tidak halal bagi mantan zaujnya kecuali sudah dirasakan orang apa? Lain. Jadi terus kita ini mikir hatta tankiha zaujan ghairah itu ukurannya nikah itu apa? Mayoritas ulama bilang ukurannya nikah bukan sekedar akad, tapi sudah dirasakan orang lain. Sudah ada hubungan intim. Memang harus bahasa vulgar ya, karena ini fikih. Ben kapok cara Jawa, oleh nalak tenanan, jebule ape balik, bojone dirasakno wong liya. Kadang mukhalil ini kebablasan, nggak mau ngelepas. Padahal dia kadang mukhalil order, tapi kalau cantik terus menarik kan dia nggak mau lepas. Nah pertanyaannya itu kan, tapi ada mazhab yang meskipun syad, yaitu yang mengatakan ya hanya akad sudah sah. Tapi itu di coro bahasa sekarang dibully banyak ulama, disalahkan. Wong tujuannya itu bikin jera, kok hanya akad kan tidak jera. Jadi mukhalilnya hanya akad, setelah akad nanti menceraikan itu sudah cukup. Itu disalahkan banyak ulama karena ketika peristiwa itu terjadi pada istrinya Rifa al-Quradi, jadi di hadis itu ya vulgar. Ya Rasulullah, saya ini istrinya Rifa al-Quradi. Kemudian dia mencerai saya, fabat tato lagi, tolaknya sampai habis. Kemudian saya nikah sama Abdurrahman bin Zabir. Di hadis ini bukan bacanya bukan Zubair tapi Zabir. Abdurrahman bin Zabir. Tapi orang Arab itu ya agak-agak vulgar. Wa inna ma ma'ahu mislahud batis saw. Tapi alat kelaminnya tuh kiwir-kiwir. Nabi saya tidak mau. Terus Nabi tertawa-tawa di hadis itu ya, kalau sama tertawa ini sudah sunnah Rasul, karena mas di hadis itu fatabas sama dohikan. Nabi itu tertawa sampai coro Jawa guyu ngakak. Fatabas sama dohikan, bukan fatabas sama mutabut. Tapi di semua teks hadis fatabas sama dohikan. Nabi tertawa-tawa. Kamu ingin ya sama suami kamu yang pertama. Terus Nabi ngendikan la, kata hatta yadzuqa usailataki wa tadzukina usailata. Enggak, sehingga kamu merasakan dia dan dia merasakan kamu. Sehingga ulama mengatakan hatta tankiha zaujan ghairah adalah sampai hubungan suami istri untuk menjadi mukhalil yang, maksud saya di sini juga matur sama rektor sama ketua badan wakaf ini enggak gampang ngamanati jadi direktur. Makanya Pak Fajar minder itu sudah benar. Mendingan noto sandal dari kanan jadi kiri, kiri jadi kanan gitu. Karena PR-nya itu besar dan nanti diaudit. Apalagi kalau dapat gaji lebih besar lagi. Makanya ini kalau bisa Pak Rektor, Pak Badan Wakaf ini nggak usah digaji supaya hisapnya ringan. Sudah keliru dapat uang kan berat hisapnya. Ya dulu tanya Profesor Zaini, bertahun-tahun saya kerja di itu nggak kepikiran gaji, sampai sekarang nggak kepikiran. Pak Zaini tahu kalau saya ikhlas. Saya bilang, kok ada orang ikhlas apa? Saya ini anak kiai, cucu kiai, ajaran paling pokok ya ikhlas. Sebetulnya bukan ikhlas banget, karena kalau digaji kok salah itu hisapnya berat. Ya salah dapat gaji. Jadi mohon ini dipakai percontohan pertama. Ya ini kan kita saudara semua, rileks saja lah. Dipakai percontohan apa? Pertama ada direktur studi apa Pak On tambah apa? Tambah gaji ya. Tambah follow sih kata ketua DPPAI ini ya. Jadi ini semua matur kita ke Profesor Quraish Shihab supaya beliau nanti bisa ngendikan. Saya termasuk orang yang sangat menghormati beliau dan insya Allah nanti saat tanggal 6 April atau apa juga mau sowan beliau. Dan beliau juga sering curhat, saya juga sering baca tafsir Al-Misbah beliau di Muqaddimah. Dan rata-rata ya curhat. Mau tahlili efeknya gini, mau duit. Tapi karena memang
Kita ngadepin teks yang umurnya sudah hampir berapa? 1000 berapa Pak Tamji? 1400 berapa? Ya sekitar 1400 berapa. Tapi tadi makanya kan kita kalau nerjemah terus saya di antara yang saya usulkan ke Profesor Zaini saat itu, saya mau ikut tim asal ada catatan kaki, terus ada beberapa tambahan catatan kaki supaya tadi wa antas mau binal ukhten itu kalau kita misalnya kita kembali ke Quran hadis, Quran saja. Lah kalau ke Quran saja yang diharamkan wa antas mau binal ukhten, padahal di sini juga wala binal mar'ati wa ammatiha wala binal mar'ati wa kho. Terus kita sebenarnya ingin nambahi wala binal mar'ati wajat jadi. Tapi kan kayaknya enggak kepikiran. Nah, ada orang kok. Tapi kalau mbak atau adik itu kepikiran kan? Karena kalau ketemu temannya kan, saya sering punya teman yang dapat dua-duanya teman saya. Kok kamu nikah yang ini? Ya Gus ajane ayu Mbak Yunis dirabi wong. Ya atau yang ayu adiknya juga. Wah saya keduluan Gus ajane aku lak incer adik. Ambek bapaknya dijokno Mbak Yunis. Lah yang potensi masih begitu itu kan saudara kan. Makanya ini yang dilarang Allah wa antas mau benal ukhten, karena yang potensi masih ada rasa ya benal ukhten. Tapi bukan berarti yang lain boleh. Makanya hadal jam'u al muharram wa ibaratun an hurmatil jam'i benal mar'aten sing ada hubungan nasab. Jadi tidak harus antara apa? Saudara, tapi dua perempuan yang ada hubungan apa? Nasab. Yang andai kan salah satu itu lelaki gak boleh kawin, maka dua perempuan ini tidak boleh tahta rajulin wahid. Nah, kemudian ulama bikin kaidah itu ya, dua perempuan yang andikan salah satu ini kok lelaki gak boleh kawin, maka tidak boleh dikumpulkan oleh satu lelaki finikahin wahid. Misalnya sepupu itu kan andikan misalnya kamu nikahi Dwi punya sepupu Sri, dari awal kan sepupu itu boleh nikah. Maka andikan kamu poligami dengan cara seperti itu kan gak masalah. Yang masalah itu apa? Dua perempuan yang andai kan salah satu itu lelaki nggak boleh apa nikah, berarti dua perempuan ini tidak boleh tahta rajulin wahid. Artinya benal ukhten ini dianggap ibaratun angkada. Kalau dalam bahasa Balawi disebut itlaqul ba'di wa iradatil kul, yang disebut sebagian tapi maknanya utuh. Nah hal-hal seperti itu memang berat. Makanya ini direkturnya sudah nyerah itu, tapi lebih gampang nyerah lagi kalau nggak dapat gaji. Karena kalau nyerah tok gajinya diterima tuh kayaknya gimana gitu. Nah ini tidak gojlok tapi etika. Ini urusan etika. Tapi kalau UI memberi tidak atas nama gaji, atas nama kasihan dia monggol. Nggih ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe cerita menawi elek kula mboten ngertos mergi tuwa kula umure. Dados riyen buyut Baiti niku ngapalnone Quran niku dibiayai Mbah Hamzah Sato. Dados Sayyid Hamzah Sato niku Sayyid Ageng Al-Alim Al-Alama sing manggen teng Putih Sedan. Iku pernah dados kiparipun Kiai Zubaidi. Dados Mbah Baidi niku jo nate dididik dipondokaken dening Sayyid Hamzah Sato. Dados di antara sing diceritaken Mbah Mun teng manakibe Sayyid Hamzah niku jasane Sayyid Hamzah niku ndadosaken buyut Baidi niku ngantos apal Quran. Mbah Baidi niku bin Dimyati riyen, Mbah Dimyati niku santri alim dipek anak angkat Mbah Umar Harun. Dados ulama sarang Fiddaurisani riyen paling sepuh, paling disepuhaken asmanipun Mbah Umar Harun. Mantunipun Mbah Ghazali. Niku Mbah Mun sering cerita riyen niku buyutem Kudus Kiai Maksum kepengin ndek mantu sarang. Terus buyut kula Hafsah nggih buyut lek kula niki dipondokaken teng sarang. Tapi riyen dereng enten pondok terus dititipaken tiyang terus dipacaki ben ketok ayu dari ben santri sarang ku seneng niku sing rati duka istiad model seperti ini. Alhamdulillah saya putu-putune pun pinter seneng tiyang niku pun barokah. Mboten usah diwarai pun pinter. Riyen mboten enten pacaran, mboten enten WA, mboten enten napa. Tapi singkat cerita niku terus buyut Hafsah niku dikersakno Mbah Umar dinikahaken anak angkat. Ini ku Mbah Dim Yati. Dinikahaken Mbah Dim Yati. Kiai-kiai Kudus itu ceritane niki ceritane ora pati trimo mergi Mbah Dim Yati itu tiang Banjar. Walhasil ngantos dites. Riyen niku mentolo calon mertua ngetes mantu niku mentolo kan maca kitab iso ta ora. Terus
Cara dukun itu mandi ta ora anu rek dites iku mentolo mertua riyen ora dikaco jan riyen. Asane kan mboten mentolo. Pergi khawatir nak alim mantune malah isen. Lah kata tiang-tiang ngeten iki mek mantu santri terus ngetes pinter mantune no. Dirofak dua coder ya ora roh. Donyane dipek ya ora roh, sertifikat diwalekno ya ora roh terus ora usah dites. Walhasil sing cerita terus buyut niku angsal kalian. Badhe nyati niku angsal Mbak Hafsah. Manggen teng Damaran niku riyen Damaran pondok sepuh. Teng biografi ini pun Kiai Maksum Lasem mawon nate ngaji Mbah Maksum Damaran. Niku ditulis resmi kalian Habib Haidar Bahmat. Dados Habib Haidar bin Hasan bin Sodaqah bin Zaini Tahlan. Niku nulis biografi ini Mbah Maksum niku termasuk nate ngaos Mbah Maksum Damaran. Mbah Soleh Darat yang terkenal gurune Mbah Hasim nggih nate ngaos Mbah Soleh Asnawi Damaran. Dados sak silsilah alim alamah niku nggih buyut-buyut lelek niki alim alamah. Seputune sing rapati sregep ku rapati wani cerita. Lah niku imma tawadhu wa imma engko diarani goblok dadi sing beber roh. Rasane niku mboten fair. Nggih nak buyute alim nggih diakoni napa? Alim kersane nak sing goblok nggih isin utawi tawadhu napa lah pilihane. Wong goblok biasa ae. Nampa kodok koder. Salah niku nikah. Mboten kerasan deh tenggene Kudus Damaran. Mboten kerasan. Niku sing akhire tenggene balokan mriku tenggene Karas terkenali cerita niku buyut niku gadah Mbak Yu sing pun manggen teng mriku. Mbah Dim niku soal hasil manggen teng balokan niku tenggene ku Aras. Terus sering ditilihi Mbak Arwani niki kula cerita Duriyatam Ba'duha Mimba. Kula wingi ngisi khataman tenggene Yambuk Mbah kepanggih Gus Ulin, kepanggih Pak Arifin. Niku Mbak Arwani saking kultuse teng buyut teng Mbah Hafsah. Niku fi hayatiha gesowan. Ba'da wafatiha ge nate Mbak Arwani sowan teng saryanipun Mbah Hafsah sing derekno Pak Arifin Fanan. Mbah Ulin cerita teng kula pokoke abang nak nimbali buyutem besah. Besah nah, besah bibik Hafsah. Terus kula cerita teng lek-lek niki mergi kula ngundang lek tapi tuwa kula, umure tuwa kula. Pengalamane nggih top kula. Cara dhuwit nggih kata kula. Cara teng Jakarta niku nggih menteri-menteri sing dirohi nggih kula mboten lek-lek. Terus nak masalah kondang-kondang kula. Duka nak teng akhirat nggih kondang kula. Mboten niki tasjek supados duwe nyali. Mosok Pak Lek kalah mbek ponakan. Nak ponakane iso maca Ihya palike luwih iso. Nak ponakane ngawur ya palike luwih ngawur. Terus akhiripun niku seniki cerita. Terus Mbak Arwani sing ngonten terkenal Al-Muqri Al-Masyhur. Iku kultus kalian buyut kula namine Hafs. Saking kultuse niku ngantos fi hayatiha wa ba'da wafatiha Mbak Arwani sowan. Lane kula teng Kudus ora dikeramat, kula riyen setor teng Kudus teng Damaran niku setiap hari satu juz iki cek menangi dijak nyuwun sewu dijak khidmah Mbak Arwani nak didusi Bandur Mutakin badhe mandi badhe wudu. Kula sering dijak teng kamar beliau. Dorong beliau badhe siram terus dipanasaken tapi beliau terus pun boten saged mucal tapi tesese. Niki cerita teng palik-palik kula boten badhe cerita kata-kata. Tapi kersane ngertos bahwa buyute niku keramat. Terus kereng. Dadi kula niku ora dijanggal belek Rahmani Wafi terus apian. Menawa ya kereng cuma nang ngarep ora wani. Buyut kula niku terkenale kereng. Pak Hafsah. Soal hasil terus gada anak barep Sofiah niku sing buyut kula. Angsal Mbah Idrus Lasem. Wonten sing nyeluk Idris. Alite namine Abdul Khadir. Riyen Lasem pondok kondang. Lane kula gada